kekuatan riset itu akan sangat dominan ya. Nggak masuk logis orang, tapi akhirnya jadi orang mau beli karena penasaran semua. Karena story yang kita bangun gitu. Orang untuk pergi ke event gitu di masa yang akan datang ya lebih dari hanya sekedar melihat artisnya saja. Profil yang mau 25 juta tuh yang kayak apa sih Mas? Waktu dulu pertama meriset nih, kayaknya profil-profil ini deh kayaknya yang... Nah, saya pengalaman saya pertama kali pas saya bawa David Foster yang pertama tuh, itu 25 juta juga. Ciptakan profilnya, personanya itu seperti apa, mereka ada di mana, bagaimana how to reach mereka. Terus sekarang pas pandemi enggak lah, kalau soal tanaman tetap hidup di areanya aja ya kan. Keren loh konsepnya ya. Tuturasi. Mari bertutur dan berinteraksi Sebarkan inspirasi lewat literasi. bersama Bang Son Dan Bapen di Tuturasi. Cerita dikenal sebagai bentuk komunikasi tertua dan telah digunakan untuk mendidik, menghibur, dan juga menginspirasi orang selama berabad-abad. Apa yang terjadi ketika cerita dan teknik bercerita atau storytelling digunakan dalam merancang sebuah event? Bagaimana juga jika Anda bisa membawa audiens ke tempat dan waktu yang lain, membuat mereka merasa menjadi bagian dari sebuah cerita? Tentu ini dapat menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi audiens. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana memanfaatkan storytelling dalam merancang sebuah event? Yuk kita bahas dalam episode Tuturasi kali ini. Selamat datang di Tuturasi, ruang eksplorasi ide inspiratif bagi publik, penulis, dan praktisi persembahan Prasetya Mulia Publishing. Di ruang ini, Sobat Tutur, kita akan mengeksplor lebih jauh ide-ide dan gagasan dari buku terbitan Prasetya Mulia Publishing. Langsung nih bersama dengan penulis dan juga narasumber yang udah pasti relate banget dengan tema obrolan kita di setiap episodenya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali, yakin nih baru pertama kali, coba deh dicek ya episode sebelumnya. Tapi it's okay, untuk yang baru pertama kali silahkan untuk subscribe di channel ini. Dan jangan lupa nyalain juga dong notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan diskusi-diskusi kita berikutnya. Oke Sobat Tutur, diskusi kita di episode ini saya ditemani dengan dua pria ganteng di sebelah kiri dan kanan saya. Ini sudah jadi narasumber di episode kali ini, dengan jam terbang mereka udah nggak harus dipertanyakan lagi gitu ya. Di sebelah kanan saya ada namanya Mas Hanesman Al-Khair. Aku panggilnya Mas Hanes aja ya, Mas Hanes. Dan sebelah kiri saya ada Mas Dino Hamid. Mas Dino, halo, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Oke, Mas Hanes ini adalah faculty member di Universitas Prasetya Mulia bareng saya juga di program S1 Events. Beliau juga aktif menulis beberapa buku. Ada UMKM Sintas Pandemi, itu tersedia dalam bentuk e-book, dan juga ramu resep pariwisata berkelanjutan. Mas Hanesman, boleh dong menyapa Sobat Tutur dimanapun berada? Oke, halo semua Sobat Tutur, saya dengan Hanesman Al-Khair, biasa dipanggil Hanes saja. Selamat menyaksikan episode Tuturasi hari ini ya. Selamat menyaksikan katanya. Oke, kita saksiin bareng-bareng ya, karena Mas Hanes ini juga senang bertutur gitu. Jadi kalau di dalam kelas tuh mahasiswa-mahasiswa tuh terpana dengan semua tutur katanya Mas Hanes, karena pandai sekali bercerita. Nah, kita juga kedatangan salah satu narasumber praktisi nih ya. Ini setelah pandemi, itu event tuh udah kayak langsung banjir gitu ya. Yeah. Semua orang pengen bikin event, bahkan saking euforianya. Ada beberapa tragedi, tapi kita nggak akan ngomongin tentang yang itu. Ini Ketua Asosiasi Promotor Musik Indonesia, Mas Dino Hamid. Beliau juga merupakan founder dan juga creative director dari New Life Entertainment. Sebelum kita mulai, Mas Dino, kita sapa dulu Sobat Tutur. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Tutur. Semoga di acara hari ini bisa memberikan inspirasi, wawasan, serta ujungnya bisa menjalankan dari ide-ide yang datang pada hari ini. Oke, thank you banget. Iya, itu ide-ide itu penting banget, karena juga sekarang tuh banyak anak-anak muda yang pengen jadi promotor baru gitu ya.
Kalau waktu dulu saya masih zamannya Om Adri gitu ya. Iya, Mungkin iya, iya. sekarang ada dede-dede Iya, gemes yang jadi promotor baru gitu nggak sih, Mas? Kalau dari promotor Betul, kan sendiri, kita juga asosiasi sekarang sendiri. udah eranya udah shifting ke area digital kan. Jadi medium komunikasi, inspirasi udah sangat berbeda dengan 10-15 tahun lalu gitu. Benar. Oke. Nah, tadi kita udah dibuka dengan bagaimana cerita itu ternyata bisa diaplikasikan dalam sebuah event, dan mungkin juga termasuk di dalamnya adalah event musik. Dalam merancang sebuah event kita juga bisa, yang penting adalah menciptakan pengalaman berkesan bagi audiens, ya nggak sih, Mas dan Mas Hanes ya. Kita mulai dulu deh diskusinya sama Mas Hanes ya, karena aku penasaran banget bagaimana kita itu unsur-unsur storytelling nih di dalam events itu tuh emang bisa dimasukin seperti apa, Mas Hanes? Oke, langsung jawab ya. Langsung Jadi- aja. Jadi kalau di story itu kan tadi seperti di awal pembukaannya juga ada bilang bahwa sebenarnya cerita itu hadir untuk sebagai sarana belajar juga untuk orang lain gitu ya. Jadi dengan mendengarkan cerita biasanya kita pun juga jadi bisa belajar apa sih yang dialamin oleh kondisi yang mungkin tidak dialami oleh diri kita sendiri. Itu pertama. Terus untuk dalam pempraktekannya nanti dalam sebuah event bahwa yang datang ke event itu akan sangat beragam. Jadi semua orang akan memiliki cerita masing-masing, semua orang punya latar belakang masing-masing dan ingin mempelajari sebuah hal yang mungkin tidak pernah dia alami sebelumnya. Nah, dengan mendengarkan sebuah cerita, mungkin dia akan bisa masuk ke dalam sudut pandang atau dunianya si pencerita tadi, sehingga dia bisa mempelajari gitu. Bagaimana apa sih mungkin alternatif apa yang mungkin dia bisa ciptakan bila dia mengalami kejadian seperti itu. Nah, unsur-unsur yang akhirnya digunakan itu atau yang dipakai, yang mungkin yang pertama adalah setiap cerita itu pasti ada aktornya gitu ya. Yang biasanya tuh ada aktor utama dan juga ada aktor yang nanti sifatnya bisa mendukung atau menolak gagasan dia gitu ya, kalau dalam konsep sebuah film gitu ya. Sehingga saat kita datang ke sebuah acara akan menarik bila tiba-tiba ada yang tiba-tiba mendukung dan ada juga yang tiba-tiba menentang, gitu ada kontra, ya. sehingga Oke. emosi jadi bisa dimainkan di situ. Emosi dimainkan sehingga orang bisa menikmati bahwa oh, saya datang ke sebuah event tersebut, emosi saya bisa naik turun nih gitu. Yang mungkin dia tidak pernah alami itu di kehidupan dia sehari-hari. Dan fungsi event sebagai untuk sarana keluar dari diri dia sendiri pun itu jadi bisa bermanfaat. Jadi orang akan datang lagi ke event tersebut. Itu membuat memori, membuat kesan yang tidak terlupakan, sehingga akan ingin untuk datang kembali ke sebuah acara dibandingkan bila emosinya flat aja gitu. Itu aku menganalogikannya, Mas Hanes, kalau berkaitan dengan revisit ya. Kalau dongeng itu kayak kita nggak pernah bosan nggak sih ngedengar satu dongeng tuh, didongengin itu lagi Betul. tapi berasa kayak justru kita lebih menangkap pesannya, mungkin juga emosinya jadi lebih terbangun. Betul. Gitu. Jadi nggak bosan untuk datang atau ke sebuah event itu berulang kali gitu. Iya, betul. Jadi sebuah cerita yang cukup baik atau cukup bagus menurut saya adalah tadi Mbak Penny bilang bahwa cerita yang ditonton atau dibaca berulang-ulang kali itu masih tetap menarik. Karena memang saat penciptaan cerita tersebut itu diawali dengan riset yang cukup panjang gitu, sehingga sebuah karya yang dihasilkan pun juga cukup monumental lah bisa dibilang gitu, dan itu membuat siapapun yang menyaksikan atau mendengarkannya tidak bosan dan lain-lain gitu. Bayangin kalau misalnya ceritanya cuma satu arah saja gitu, itu mungkin akan membosankan dan tidak menarik untuk disaksikan kembali. Nah, harapan kita orang untuk pergi ke events gitu di masa yang akan datang ya lebih dari hanya sekedar melihat artisnya saja, tapi memang
tertarik untuk mengalami sebuah hal yang mungkin di luar dari dunianya dia, dan dia ingin mempelajari hal itu secara terus-menerus. Itu di semua event, Mas Hanes, bisa diterapkan tadi cerita-cerita, ada aktor utamanya, ada pro kontra dan seterusnya tuh di semua tipe events atau specifically karena kita lagi ada Mas Dino nih di musik gitu? Sebenarnya bisa di semua kalau menurut saya, karena itulah yang menjadi daya tarik gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia mungkin masih jarang terjadi. Kayak saya tadi sudah berdiskusi juga misalnya dengan Mas Dino bahwa kalau di luar negeri bahkan bisnis events pun itu juga bisa dimainkan storytellingnya, sehingga yang datang pun juga bisa berulang, dan bahkan ada beberapa bisnis event yang mau datang tuh setahun sebelumnya tuh sudah habis tiketnya gitu. Dan itu menurut saya harusnya di Indonesia juga kita mengarah ke sana lah. Mas Dino, tadi Mas Hanes sudah bercerita tentang cerita itu bisa di-insert gitu ya ke sebuah events. Ini kalau berkaitan dengan event musik, bagaimana penyampaian ceritanya? Melalui apa menyampaikan cerita ke audiens? Ya, jadi karena ini materinya bercerita, berarti saatnya saya bercerita juga. Iya. Supaya nyampe kan? Nyampe. Jadi kalau storytelling itu menurut saya tuh di sisi saya pribadi dan company saya memang sudah saya jalankan sekitar 12 tahun lalu. Karena saya meyakini untuk menjual sebuah konsep event itu faktor why-nya harus clear. Faktor why itu kenapa Mbak mau datang ke acara saya, kenapa Mbak mau ngeluarin uang buat acara saya gitu. Kenapa Mbak mau ngajak teman Mbak gitu kan. Jadi itu bicara semua faktor why-nya kan. Faktor kenapanya. Jadi faktor kenapa itulah harus kita deliver. Nah, how to delivernya ya dengan cerita kan. Dengan vision gitu. Oh, nanti di sana akan ada A, B, C, D, E gitu. That's the story yang harus kita create. Jadi pakai contoh dulu pas Ariel pertama kali keluar nge-launch Noah itu, mungkin kalau dia konser aja udah cukup rame gitu. Tapi kita putuskan sebelum dia keluar saya buatin konser instrumen, jadi tanpa vokalis. Terus sebulan setelah itu langsung buat konser yang masuk World Guinness Book, itu kita konser di 5 negara, 2 benua 1 hari. Nah itu kan cerita yang kita bangun yang sangat luar biasa gitu dampaknya gitu kan. Gitu. Jadi itu dalam proses concepting dong si cerita itu. Iya, jadi story itu kan how to create the value for that moment gitu kan, untuk momen itu gitu. Kayak gempar kan tuh kan, Arielnya keluar, maunya keluar plus momentumnya gitu. Secara logika kan nggak masuk akal gitu. Dalam sehari saya jalan di Hong Kong, Malaysia, Singapura, air Jakarta dalam waktu 24 jam kurang konsernya. Tapi dampaknya kuat karena menurut saya story itu ada 2 faktornya. Itu engagement sama sales. Engagement sama sales gitu. Engagement secara emosional, orang pengen tahu gitu. Sales pasti dampaknya akhirnya mereka beli tiket dan beli apapun itu ya, merchandise lah. Gimana pun balik lagi ke bisnis dong. Pastilah. Kalau saya kan business owner gitu. Gitu. Terus juga bicara storytelling tadi, terusin Mas Hanes bilang itu ya atau yang sehari ini. Saya juga buat rekor juga tuh tiket termahal 25 juta. Secara logikanya kan nggak mungkin orang mau gitu kan orang, tapi kok habis gitu. Dan secara news value-nya juga sangat luar biasa gitu. Memang saya punya visionnya ke situ gitu. Jadi how to create story yang bisa create our vision gitu. Gitu. Jadi itulah yang kita bangun untuk konser tersebut gitu. Kalau saya cuma misalnya jual konser sehari ini tok gitu, mungkin ya orang ya kenapa juga harus bayar 25 juta anyway gitu kan. Dan konsepnya pun saya bangun judulnya Sing and Stand Up. Jadi saat ini lebih banyak stand up comedy dibanding dia nyanyi gitu. Jadi makanya orang pengen nonton kan. Yang 25 juta, 15 juta habis semua. Itu nggak masuk logis orang, tapi akhirnya jadi orang mau beli karena penasaran semua. Karena story yang kita bangun gitu. Itu keberhasilannya dari story. Ada yang zong nggak? Alhamdulillah sih nggak sih. Nggak soal gini kalau supaya nggak zong tuh gimana?
bikin cerita yang lalu kemudian cerita itu dibeli sama orang? Cerita itu dibeli sama orang ya harus rasional dan harus ya semua harus tetap ada pendekatan rasional ya, which is research gitu. Saya itu Mas hari ini meeting di tahun 2012, akhirnya baru saya jalankan 2016. Selama itu untuk mematangkan sebuah cerita. Karena pada saat 2012 saya belum menemukan value dalam konteks dampak komersialnya, karena orang di situ masih quote unquote masih banyak menghujat, terus lagunya juga. Itu tapi pas 2016 saya lihat data, kayaknya antara yang benci sama senang lebih banyak yang senang. Senangnya kenapa? Faktor konyolan dia gitu ya kan. Nah, saya meeting saya ketawa mulu, gue bilang lo konsepin itunya justru stand up-nya aja deh, mau nggak? Ayo dulu gas gitu. Ada terbukti dengan konsep yang baru yang fresh itu orang akhirnya ke engage gitu. Jadi nggak melulu bahwa kisah itu, sebuah kisah harus disampaikan secara production, atau production itu juga sangat mendukung dalam bagaimana delivering the story. Pasti. Kalau production kan di hilirnya. Jadi storytelling itu menurut saya harus komprehensif gitu. Dari mulai campaign, saat acara malah pose-nya harus, makanya sekarang ada istilah after movie atau apa gitu kan gitu. Jadi itu harus 360 yang terjadi secara alurnya gitu. Jadi jangan sampai ceritanya udah kayaknya wah keren banget nih, gue mau datang gitu misalnya ke situ, tapi ketika datang tidak didukung dengan misalnya tata pencahayaan yang lalu kemudian semuanya flop, terus akhirnya dapat cerita apa gitu di situ, akhirnya kayak cerita palsu gitu gitu. Itu berarti itu juga sangat mendukung. Makanya kalau saya pilar saya 3, exponential entertainment experience. Exponential itu jadi rasa yang terus bertambah. Bertambah terus gitu. Dari mulai lihat promonya, entertainment kontennya, terus pengalamannya. Karena prinsip saya nonton show harus kebawa pulang tuh mandatorinya saya. Kita sorry. Berarti memang harus ada sebuah pesan yang kita bawa pulang sebagai audiens ya. Harus ada engagement ya. Makanya tadi bilang kalau story itu harus ada engagement sama ada salesnya. Makanya kalau sekarang di era digital kan bukan storytelling, story selling kan. Iya kan, karena kan CTA semua kan. Call to action semua. Gitu. Tentang pesan, Mas Hanes, bagaimana kita mempersiapkan diri gitu ya? Ada nggak sih konsep-konsep yang membantu untuk teman-teman yang lagi mau jadi promotor atau misalnya katakanlah event creator gitu ya, untuk membuat sebuah pesan dalam sebuah cerita? Tadi mungkin nyambung juga dengan yang Mas Dino udah mention bahwa kekuatan riset itu akan sangat dominan ya, kayak misalnya sesuatu yang diriset dengan cukup baik, outputnya pun akan baik juga. Jadi ada kalau diriset kan ada bilang apa yang masuk itu yang akan keluar gitu kan. Jadi kalau outputnya bagus ya inputnya bagus ya outputnya juga akan bagus juga. Sehingga mungkin yang pertama dilakukan adalah memastikan input yang bagus, kayak misalnya saat mereka mulai mengkurasi siapa sih yang kira-kira akan datang ke dalam sebuah acara dan pertunjukan, itu dia harus benar-benar riset juga cukup mendalam dan cukup detail gitu. Nggak bisa yang cuman pakai data demografi aja gitu, itu udah nggak kena lah ya kalau kayak gitu. Jadi harus going deeper lagi, ciptakan profilnya, personanya itu seperti apa, mereka ada di mana, bagaimana how to reach mereka segala macam. Atau kalau perlu bikin tadi 360 kehidupan dia tuh apa sih, sehingga kita juga bisa mendapatkan gambaran yang cukup komprehensif bahwa apalagi tadi cita-citanya misalnya ingin ada cerita yang dibawa pulang gitu kan. Jadi kita harus tahu di momen mana ya kira-kira dia butuh cerita tersebut gitu. Misalnya lagi di gym misalnya kayak gitu, dia tiba-tiba masih bisa keinget pesan apa yang waktu itu dia dapat saat pergi ke konser kayak gitu. Nah itu aja bisa masuk gitu ya. Jadi mungkin ya tadi bahwa menurut saya riset yang cukup mendalam, cukup detail itu bisa membantu sekali bagi yang ingin menciptakan sebuah event baru supaya tidak jauh melesetnya gitu. Jadi kalau dulu dosen saya ada yang pernah ngomong lebih baik meleset daripada ngawur. Nah itu kalau masih ingat ada profesor yang pernah mengajarkan saya waktu itu seperti itu. Jadi meleset masih nggak apa-apa dibandingin ngawur, tidak ada goal sama sekali gitu. Jadi mungkin
yang pertama harus dilakukan riset yang cukup baik dulu sih. Risetnya itu apakah hanya ke si calon audiens yang datang atau tadi kalau Mas Dino kan risetnya justru ke si performersnya itu ya yang penyampai cerita gitu ya kalau dari pandangannya Mas Hanes? Iya, emang harus klop ya, harus ketemu dua-duanya karena kan tadi di awal saya mention bahwa orang ingin pergi ke sebuah pertunjukan, dia ingin belajar sesuatu kan gitu harusnya ya. Kalau tentu dia ingin mempelajari sesuatu yang dia suka gitu kan, yang dia tertarik. Kalau misalnya dia klop ya baru dia mau gitu kan. Itu kan manusiawi banget ya. Orang hanya ingin mendengar apa yang ingin dia dengar kan gitu. Memang apa dia hanya ingin melihat apa yang ingin dia lihat. Memang ya harus klop gitu. Kalau misalnya nggak match ya mungkin bukan berarti salah satu sisi itu gagal juga. Berarti belum ketemu aja. Berarti bukan pilihannya, bukan dia konsumennya atau bukan dia artis yang dicari kan gitu. Kalau jadi harus klop ya antara keduanya. Dan profil pengunjung tadi di riset itu seperti apa secara mendalam. Profil yang mau 25 juta tuh yang kayak apa sih Mas? Waktu dulu pertama meriset nih kayaknya profil-profil ini deh kayaknya yang Nah, saya pengalaman saya pertama kali pas saya bawa David Foster yang pertama tuh itu 25 juta juga. Oke. Dan itu saya banyak ditentang juga. Gila lu di Indonesia siapa yang beli gitu. Lo hitung aja di Jakarta yang punya Hermes berapa banyak? Itu ya patokan saya. Benar. Dengan segmen kualitatif itu pembelinya ya orang-orang punya. Sorry saya nyebutin barang apa tadi? Nggak apa-apa. Kalaupun nanti ditit gitu nggak apa ya? Bukti valid kan? Iya, itu valid gitu. Betul. Itu karena kan itu kayak Innova, satu kan? acuan kan? Betul. Itu kan yang punya banyak banget. Dan segmennya mereka ya kebeli. Cepet jadi banget maksudnya tuh nggak usah sampai riset yang terlalu mahal gimana segala macam dari pengamatan observasi dan kalau saya kan konser itu paling range-nya kalau konser eksklusif itu 3.000-4.000 orang. Jadi pakai metode kualitatif juga cukup untuk bisa mengcover assume yang rasional ya gitu. Berkaitan dengan pembagian kategori. Ya kalau di musik kan ada pembagian kategori duduk lah ya, ada yang. Nah itu juga apakah kisah terhadap yang ingin disampaikan ke setiap kategori yang berbeda-beda itu jadi berbeda atau gimana? Ya, karena ada pengalaman yang berbeda-beda gitu. Ya karena sekarang udah mulai agak shifting dulu, apalagi era sekarang ya, era setelah post pandemi. Jadi pertunjukan, konser, festival itu quote unquote udah jadi lifestyle. Lifestyle menuju FOMO lah gitu. Orang kadang iya juga. Iya, jadi kalau secara FYP atau secara timeline orang conversationnya banyak ngomongin show A, pasti secara subconscious yang lihat juga yang terlibat ke situ kan, kayak kasus kemarin Coldplay atau apapun itu sekarang sebutin semua acara kalau memang itu jadi tren itu pasti gue kalau nggak ada di sana, gue ada konten di sana, gue kalah war aja rasanya hancur dunia gitu. Ini gitu jadi ya. Emang udah shifting secara culture juga sih sekarang, social culture juga udah mulai berubah dengan yang dahulu gitu. Makanya story itu apalagi dengan kondisi social culture saat ini yang era digital semuanya menceritakan atau menjadi broadcaster semua ya kan, sekarang semua manusia jadi broadcaster kan. Itu story itu memang sekarang sangat taktikal lah, sangat strategis. Jadi justru untuk Sobat Tutur yang ingin memulai di dunia event, kalau nggak mulai dengan story, wah itu salah start gitu ya. Jadi memang digital harus dikuasai story-nya. Apalagi di digital kalau misalnya kontennya tidak ada ceritanya ya udah lah, nggak akan dilihat juga anyway ya. Oke. Nah, Mas Hanes, balik lagi ke Mas Hanes. Kalau berkaitan dengan storytelling tadi, menciptakan sebuah cerita, ada nggak do's and don'ts-nya? Memilih cerita misalnya seperti apa, atau cerita yang bagaimana yang tepat, atau siapa yang harus menyampaikan supaya itu terintegrasi dalam sebuah event? Mungkin tadi saya dapat inspirasi juga pas tadi dibicarakan oleh Mas Dino bahwa ceritanya pun harus rasional gitu. Itu menurut saya itu penting banget ya, karena banyak sekali misalnya kalau bicara cerita ya, misalnya di film atau dimanapun mencoba membuat sebuah cerita tapi kadang nggak rasional ya. Jadi mungkin ada, kalau mau tidak rasional boleh-boleh aja, tapi mungkin ya penikmatnya akan sangat tidak rasional juga pada at the end of the day gitu. Karena kan manusia pada umumnya berada di tengah-tengah yang paling banyak gitu ya, sehingga
begitu ada yang sangat jauh dari parameternya dia, ada di ujung-ujung ininya gitu ya, di ujung-ujung spektrumnya, ya akan menjadi sedikit sekali dan dia akan niche gitu, akan sangat kecil. Cuman pilihannya tadi, kalau niche-nya itu daya belinya tinggi, ya oke. Tadi Mas Dino juga mention bahwa itu yang paling cepat habis malah. Iya, karena memang secara behavior dia uang bukan masalah kan gitu. Yang penting kan prestis atau apa segala macam. Jadi memang do's and don'ts-nya itu salah satunya adalah ya harus rasional juga ceritanya gitu. Kalau agak mungkin nggak rasional ya bisa ada positif ya ada negatif. Kalau yang positif ya bisa jadi langsung emang beneran oke gitu. Dia akan call to action, akan sales, akan beli gitu, atau ya satu sisi lain yang memang ya itu outlier aja secara data statistik. Kalau misalnya nih, do's and don'ts-nya udah, tapi katakanlah seorang pemula itu nggak punya kemampuan untuk menciptakan sebuah kisah. Siapa yang harus diajak gitu untuk lalu kemudian kisah itu menjadi sebuah cerita yang baik untuk disampaikan? Ada profil-profil yang perlu untuk diajak berdiskusi dan seterusnya nggak menurut Mas Hanes? Iya. Nanti aku tanya juga nih pengalamannya Mas Dino, apakah sendiri gitu ya atau ada tim atau gimana kalau dari sisi Mas Hanes? Mungkin sekarang juga sebenarnya udah lumayan banyak ya, kayak di Indonesia ini udah lumayan maju, dalam artian banyak juga yang lembaga-lembaga gitu yang bisa membantu gitu, mengajarkan tentang bagaimana meng-create sebuah cerita. Jadi mungkin bisa lewat situ gitu, bisa lewat lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, jadi ada kayak workshopnya. Ada workshopnya dan seterusnya. Terus itu belajar udah mulai dulu banyak. untuk bagaimana. Itu udah mulai banyak. Itu bisa dengan cara itu workshop atau tadi misalnya kalau cukup punya tim yang cukup bagus gitu, itu bisa jadi sarana brainstorming. Cuman menurut saya tadi balik lagi ke yang pertama bilang bahwa harus rasional. Yang menarik adalah bila harus rasional sehingga kita perlu berdiskusi juga dengan orang-orang yang memang mengerti kan, mengerti tentang bagaimana rationality pola pikir manusia. Dan itu jadi berdiskusinya juga jangan salah teman maksud saya. Jadi dia misalnya ngerti sedikit tentang psikologi, nah itu cukup bagus gitu. Jadi dalam kita membuild up story-nya ada latar belakang psikologinya itu, jadi kita sesuai ya gitu. Oh, orang profil kayak gini secara psikologi mereka harusnya behaviornya seperti ini. Nah itu jadi bisa memperkuat juga. Jadi mungkin jangan salah pilih teman diskusi gitu. Pilih teman diskusinya pun juga, oh dia punya latar belakang ini kuat, sehingga kita bisa screening dulu biasanya. Oh yang kuat sosmed itu siapa sih? Oh yang kuat misalnya psikologi itu siapa sih? Nah itu kita bisa, oh yang kuat tentang sistematis itu siapa sih? Jadi kita lama-lama bisa diskusinya pun lain-lain gitu ya. Oh diskusi ini dengan dia, diskusi itu dengan dia gitu. Nah itu menurut aku bisa jadi salah satu tips awal juga sih. Gitu. Sosok siapa aja yang ada di sekitar Mas Dino waktu itu? Bukan siapa ya, sosok seperti apalah gitu ya, yang lalu kemudian bisa membantu Mas Dino dalam membuat sebuah kisah. Oh, kalau saya memang basisnya kan belajar marketing. Jadi kalau marketing itu kan ya bicara campaign lah gitu. Campaign itu kan kita juga menciptakan story kan. Betul. How to create advertising gitu. Jadi brand building, bicara brand building, branding itu benar-benar step up semua tuh kan, proses semua gitu. Jadi makanya berbasis itu saya membuat sebuah konten event konser itu memang basicnya dari situ gitu. Jadi pengalaman industri yang buat saya akhirnya bisa membuat seperti itu. Diasah gitu. terus di situ. Gitu. Karena nggak semua promotor itu basicnya dari situ. Basicnya mungkin memang start di pedagang aja udah, ambil artis, jual tiket, dari sponsor gitu. That's all. Event gitu. rapi udah selesai gitu gitu. ya. Tapi berbasis story itu memang belum banyak juga sih sama di Jakarta, di Indonesia. Jadi asosiasi ada nggak program untuk siapa tahu ada workshop gitu ya, workshop Iya, storytelling kita memang pengen sih, pengen gitu. Karena menurut saya kan semua ada generasinya ya. Dan menurut saya anak-anak sekarang dengan era digital, eranya hybrid lah bahasanya, offline online, lebih gila-gila gitu.
konsepnya. Sekarang olahraga aja udah dibuat iya. pop banget sekarang kan, Bener. selebritis Entertainment olimpiade anyway kalau gitu-gitu ini. dan lain-lain yang dulu nggak kepikiran kan gitu. Bener, Jadi bener. menurut saya ya sekarang ekosistemnya udah cukup solid lah untuk terus upgrade. Kalau narasumber tuturasi kali ini berkaitan dengan kisah, saya penasaran. Event apa yang paling memorable di benak mereka yang pesannya dari kisah dari event tersebut masih terlekat di pikiran mereka? Mas Hanes. Nyebut merek apa enggak nih? Bebas, atau mungkin ciri-ciri eventnya mungkin Oke. nggak masalah. Ya mungkin kalau nggak nyebut merek bisa sih. Jadi saya pernah pergi misalnya ke sebuah festival, mungkin bisa dibilang festival ya. Tapi di sana itu berbeda dengan festival yang pernah saya kunjungi sebelumnya. Kurasi dia terhadap seninya dimainkan. Jadi selain kita datang ke sebuah festival untuk menyaksikan artis, tapi di sana kita bisa belajar tentang misalnya ada painting, terus ada kartu tarot dan lain-lain misalnya gitu ya. Jadi kurasi terhadap seninya pun dimainkan, dan misalnya sampai ke pemilihan line up artis gitu ya, yang memang nikmat untuk dinikmati di senja hari itu siapa, segala macam itu juga dimainkan, sehingga audiens itu tidak merasa bosan gitu saat datang ke tempat tersebut. Itu di build up dari awal tuh dengan cukup baik gitu. Nggak langsung misalnya tiba-tiba line up-nya kenceng di pagi-pagi gitu kan, jadi agak nggak masuk ya. Jadi mungkin itu pengalamannya jadi lumayan tidak terlupakan tuh. Jadi saya bisa menikmati artis yang memang pas sekali untuk dipentaskan di senja hari, dan pengaruh layout, pencahayaan dari gabungan alami dan buatannya juga dipikirin gitu. Jadi itu mungkin cukup berkesan juga ke saya. Oke, Gitu. pesan apa yang waktu itu didapat oleh Mas Hanes setelah mengunjungi event tersebut? Oke, pesan waktu itu adalah tentang mungkin karena latar belakang manusia kan lain-lain ya, tapi karena latar belakang saya mungkin di akademisi dan juga mungkin lumayan memperhatikan brand-brand gitu ya. Pesan saya adalah dia bisa menempatkan posisi dari masing-masing brand itu tepat, karena mungkin waktu itu latar belakang saya ke sana sebagai researcher atau akademisi, sehingga dia bisa misalnya orang waktu itu perlu sarana untuk beristirahat gitu. Mereka bekerja sama dengan salah satu aplikasi yang cukup multi use gitu. Jadi di situ ada program-program yang disesuaikan dengan jenis-jenis paket yang ada di aplikasinya dia gitu ya. Jadi mungkin dari mulai makanan, massage dan lain-lain itu mereka mainkan semua. Jadi kita pun akhirnya sangat paham gitu bahwa yang ingin disampaikan itu bahwa si aplikasi ini punya berbagai fungsi gitu, dan itu dia terapkan, dia wujudkan dalam bentuk analog gitu, dalam bentuk live actions-nya. Nah menurut saya itu cukup on point ya. Jadi mungkin karena waktu itu latar belakang saya sebagai peneliti ke sana, jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh brand itu cukup on point. Itu sih. Oke, menarik sekali karena saya merasa dari yang disampaikan sama Mas Hanes adalah Mas Hanes merasa terperhatikan gitu ya. Iya. Di organisernya atau mungkin promotornya itu cukup mindful, Iya. sehingga ada cerita itu kan berlayer ya, kadang-kadang ya ada sub ceritanya lagi. Nah, sub cerita dari setiap activities yang di sana dan menggerakkan semua, mengaktifkan semua panca inderanya Mas Hanes, sehingga sub cerita dari setiap misalnya booth atau brand dan seterusnya itu bisa tersampaikan ke Mas Hanes. Kalau Mas Dino, apa events yang paling teringat karena kisahnya? Ya kalau saya sih pas pandemi kemarin sih. Apa tuh? Ya kan semua pada berhenti. Akhirnya saya nggak mau berhenti kan. Karena saat saya berhenti kan saya nggak bisa ngasih rezeki buat di rumah kan. Gitu. Jadi saya cari jalan. Saya buat drive-in konser. Jadi ya orang nonton konser yang dalam mobil itu. Gitu. Itu juga semua saya interconnection tuh, saya ajak kerja sama salah satu grup radio terbesar karena saya butuh frekuensi untuk audionya dalam mobil kan.
saya kerja sama Zoom biar orang nge-Zoom tetap bisa bergaul sama semuanya yang nonton antar mobil gitu. Iya. Saya masuk tuh waktu dulu ke Zoom-nya, Ci. Oh, nonton datang. Datang. Terus juga meyakinkan stakeholder bahwa ini konsepnya aman, ya kan, polisian, Menparekraf. Dan alhamdulillah pas kejadian sampai headline di New York Times segala gitu, karena satu-satunya konser dunia yang terjadian di saat pandemi gitu. Iya. Terus kedua, tapi ini nggak kejadian karena nggak dapat izin. Saya buat konser nontonnya tanaman. Terus saya research tanaman juga dengerin suara. Terus saya belum saya research tuh. Belum saya research gitu. Oke. Gitu. Tanaman. Audiensnya adalah tanaman. Gitu. Oke. Sound for Plants namanya. Tapi karena ya nggak tahu, mungkin saat itu tetap menghindari adanya kerumunan, gue bilang, tanaman gimana nggak gerak kok, dia diem aja di situ, apa ini kerumunan, oh takutnya yang kerjanya udah oke lah gitu. Terus sekarang pas pandemi enggak lah, soal tanaman tetap hidup di areanya aja ya kan. Keren loh konsepnya ya kan, keren soalnya. Iya gitu. Jadi itu dua hal yang menurut saya terkesan buat saya, karena saya bisa tetap survive dalam kondisi dunia yang sangat sulit. Karena ya. terdampak banget kan, event paling terdampak ya, dan juga pariwisata. Oke. Sayang banget nih Sobat Tutur, kita udah ada di ujung episode kali ini. Semoga dari episode kali ini bisa menginspirasi ya Sobat Tutur dalam membuat kisah di event-eventnya Sobat Tutur. Sebelumnya, saya mau nanya tips dulu. Gimana ya? Kita butuh tips ya dari kedua narasumber ini. Mas Hanes, boleh nggak kasih tips ke Sobat Tutur untuk yang mau memulai atau mungkin lagi bingung juga ya dalam membuat unique selling point di events ya, kaitannya dengan storytelling. Silakan. Oke. Pertama ya tadi, mungkin saya nggak akan jauh-jauh dari bagaimana orang tersebut melakukan riset gitu ya. Dia melakukan riset dulu. Terus risetnya tadi dari Mas Dino juga udah mention, mungkin kualitatif aja cukup, tapi dia akan cukup detail gitu, cukup detail sampai ke behavior, sampai ke mungkin daya beli dia juga gitu. Jadi kalau misalnya cukup detail, outputnya nanti juga akan detail juga gitu, bagus. Jadi mungkin kalau dari saya tipsnya dia harus riset yang cukup detail, itu dulu sih. Oke, riset itu penting banget ternyata Sobat Tutur untuk kita juga tahu kisah apa yang ingin kita sampaikan dan itu cocok klop nggak sama calon audiens kita ya. Mas Dino, kasih tips dong untuk kita semua nih, untuk para yang mau jadi kreator muda ya. Promotor muda juga, gimana untuk membuat kisah? Kalau saya sih baseline-nya harus suka dulu. Oke, gitu. Suka sama konten yang kita suka gitu. Jadi jangan maksa gitu. Jangan, saya pakai nggak pernah. Kalau dapat klien gimana, Mas? Oh, beda. Itu beda. Kalau itu jadi suka karena beda. Kalau promotor saya bilang tadi kan business owner ya, kita menjual konsep. Oke. Jadi satu harus suka, kedua harus suka lagi gitu. Ketiga harus suka gitu. Karena saya basicnya suka tadi masuk ke research gitu, karena paling enggak begitu, karena penasaran kan. Jadi kalau gitu udah suka terus penasaran terus jadi riset lagi. Secara market insight ini dapat karakter orang yang suka lagu konten ini ya karakter kayak gua gitu kan. Jadi dapetin algoritmanya, nanti secara era digital sana algoritma kan lebih gampang ya kan. Data juga terus apes-apesnya nih, apes-apesnya tuh bisnis kagak untung, ya paling nggak kita udah suka. I see. Gitu aja udah. Jangan sampai kita buat ya kan ikut-ikutan orang, kita nggak suka jebol pula. Nah itu baru koprol. Iya. Riset dan suka. Oke, mantap ya. Oke, Sobat Tutur, ini adalah akhir dari episode kali ini. Terima kasih banyak Mas Hanes sudah sharing pengetahuannya. Mas Dino sharing juga pengalamannya. Thank you banget. Semoga ketika kita datang ke sebuah event, kita juga siap untuk menyerap cerita apapun yang dikirimkan oleh setiap promotor atau setiap event creator. Nah, Sobat Tutur yang tertarik untuk mencari tahu lebih dalam tentang kreasi events ya, Mas Hanes sudah menulis salah satu tulisannya di buku Ramu Resep Pariwisata Berkelanjutan. Mas Hanes ini juga memaparkan seputar kreasi events di dalam buku ini.
tentunya dari Prasetya Mulia Publishing ya. Jangan lupa ya, malasannya di sini juga ada tulisan aku sih sebenarnya sih. Terus promosi juga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga diskusi kita menambah pemahaman tentang storytelling dalam merancang sebuah events yang berkesan, sekaligus juga bisa menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe juga dan nyalakan notifikasinya di channel Prasetya Mulia dan juga Tuturasi. Kita ketemu kembali di episode berikutnya, bisa dengan saya atau sama Bang Son. Salam literasi dulu ya. Salam literasi. Terima kasih. Dadah.